Apa yang dimaksud dengan zona perkembangan proksimal menurut teori Veigot SKY? A. Kemampuan siswa untuk belajar secara mandiri. B. Jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa sendiri dan apa yang bisa dilakukan dengan bantuan. C. Pencapaian tertinggi siswa dalam belajar. D. Proses siswa menghafal informasi. Jawaban B. Pembahasan. Zona perkembangan proksimal ZPD adalah konsep dalam teori Vygotsky yang menunjukkan bahwa siswa dapat mencapai perkembangan yang lebih tinggi dengan bantuan orang lain, seperti guru atau teman. Dalam pembelajaran berbasis masalah problem-based learning, guru berperan sebagai A. Pengambil keputusan utama. B. Pemberi informasi. C. Fasilitator. D. Penguji siswa. Jawaban C. Pembahasan. Guru berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran berbasis masalah yang mendukung siswa dalam mencari solusi dan merancang proses pembelajaran sendiri. Soal 3. Pembelajaran yang melibatkan siswa dalam kegiatan simulasi sering digunakan untuk mengembangkan A. Keterampilan hafalan. B. Keterampilan motorik. C. Keterampilan analisis dan pemecahan masalah. D. Keterampilan menulis. Jawaban C. Pembahasan. Simulasi melatih siswa untuk menganalisis situasi dan memecahkan masalah yang mungkin terjadi di kehidupan nyata. Soal keempat. Manakah di antara pernyataan berikut yang menunjukkan pendekatan belajar konstruktivis? A. Guru memberikan informasi lengkap dan siswa mencatat. B. Siswa menemukan sendiri konsep berdasarkan pengalaman. C. Siswa menerima penjelasan guru tanpa pertanyaan. D. Guru memberikan soal-soal hafalan. Jawaban B. Pembahasan. Pendekatan konstruktivis menekankan bahwa siswa membangun pemahaman melalui pengalaman langsung. Soal kelima. Penerapan model flipped classroom dalam pembelajaran bertujuan untuk A. Membebani siswa dengan tugas di rumah. B. Memindahkan pembelajaran teoretis ke rumah dan diskusi di kelas. C. Mengurangi peran guru di kelas. D. Memberi siswa waktu bebas. Jawaban B. Pembahasan. Model flipped classroom mengalihkan pembelajaran dasar ke rumah, misalnya video atau materi online, sehingga waktu di kelas bisa digunakan untuk diskusi atau praktik. Soal ke-6. Menurut teori Piaget, tahap perkembangan kognitif operasional konkret umumnya terjadi pada usia A. 0-2 tahun. B. 2-7 tahun. C. 7-11 tahun. D. 12 tahun ke atas. Jawaban C. Pembahasan. Pada tahap operasional konkret, anak mulai bisa berpikir logis tentang objek nyata tetapi masih sulit memahami konsep abstrak. Soal ke-7. Jenis penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal siswa disebut A. Penilaian formatif. B. Penilaian sumatif. C. Penilaian diagnostik. D. Penilaian otentik. Jawaban C. Pembahasan. Penilaian diagnostik dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan atau kesulitan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Soal ke-8. Pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengeksplorasi konsep melalui eksperimen dan observasi disebut A. Pembelajaran ekspositori. B. Pembelajaran inquiry. C. Pembelajaran drill. D. Pembelajaran kooperatif. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran inquiry melibatkan eksplorasi dan investigasi aktif siswa terhadap konsep yang dipelajari. Soal ke-9. Strategi pembelajaran think pair share bertujuan untuk A. Mempercepat penyelesaian tugas. B. Membantu siswa memahami materi dengan berdiskusi secara berpasangan. C. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling menguji pemahaman. D. Memastikan setiap siswa belajar secara individual. Jawaban B. Pembahasan. Strategi think pair share melibatkan siswa berpikir secara individu, kemudian berdiskusi dalam pasangan, dan berbagi ide dengan kelompok yang lebih besar. Soal ke-10. Menurut teori motivasi Maslow, kebutuhan dasar manusia yang perlu dipenuhi pertama kali adalah A. Kebutuhan aktualisasi diri. B. Kebutuhan harga diri. C. Kebutuhan sosial. D. Kebutuhan fisiologis. Jawaban D. Pembahasan. Kebutuhan fisiologis seperti makanan dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya. Soal ke-11.
Pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi sebagai media utama dikenal dengan istilah A. Pembelajaran konvensional. B. Pembelajaran ekspositori. C. E-learning. D. Pembelajaran proyek. Jawaban C. Pembahasan. Learning adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi seperti internet dan perangkat lunak sebagai media utama. Soal ke-12. Refleksi pembelajaran bagi seorang guru bertujuan untuk A. Mengevaluasi perilaku siswa. B. Menilai capaian kurikulum. C. Menganalisis kelebihan dan kekurangan metode mengajar. D. Menyelesaikan administrasi kelas. Jawaban C. Pembahasan. Refleksi pembelajaran memungkinkan guru untuk mengevaluasi apa yang berhasil dan tidak dalam metode pengajaran mereka, sehingga dapat memperbaiki proses di masa depan. Soal ke-13. Pembelajaran berbasis proyek project-based learning melatih siswa dalam A. Berpikir kreatif dan kolaborasi. B. Menyelesaikan tugas hafalan. C. Mengerjakan soal ujian. D. Mengikuti instruksi guru tanpa diskusi. Jawaban A. Pembahasan. Pembelajaran berbasis proyek melibatkan proyek nyata yang membutuhkan kreativitas, kolaborasi, dan pemikiran kritis. Soal ke-14. Dalam model pembelajaran berbasis masalah, apa tujuan utama penggunaan masalah sebagai titik awal? A. Memancing keingintahuan siswa. B. Mempermudah guru menjelaskan materi. C. Mengurangi jumlah tugas siswa. D. Menghafalkan jawaban. Jawaban A. Pembahasan. Model ini bertujuan untuk memancing keingintahuan dan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah. Soal ke-15. Apakah ciri utama dari pembelajaran konstruktivis? A. Guru menjadi sumber informasi utama. B. Siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman sendiri. C. Pembelajaran hanya berfokus pada hafalan. D. Guru mengontrol seluruh proses pembelajaran. Jawaban B. Pembahasan. Pembelajaran konstruktivis menekankan bahwa siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi. Soal ke-16. Komponen utama dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP meliputi A. Identifikasi siswa, jadwal ujian, dan daftar hadir. B. Tujuan pembelajaran, metode, dan evaluasi. C. Nama guru, nama sekolah, dan alamat. D. Daftar buku, materi, dan nomor halaman. Jawaban B. Pembahasan. Komponen utama dalam RPP adalah tujuan pembelajaran, metode pengajaran yang akan digunakan, serta cara evaluasi keberhasilan siswa. Soal ke-17. Apakah yang dimaksud dengan metakognisi? A. Proses menghafal pelajaran dengan cepat. B. Kemampuan berpikir tentang proses berpikir sendiri. C. Memahami materi dengan bantuan guru. D. Menjalankan instruksi tanpa berpikir. Jawaban B. Pembahasan. Metakognisi adalah kesadaran individu terhadap proses berpikirnya sendiri yang berguna untuk pengendalian diri dalam belajar. Soal ke-18. Teknik pembelajaran yang baik untuk mengajarkan keterampilan psikomotorik adalah A. Ceramah. B. Diskusi. C. Demonstrasi. D. Membaca buku. Jawaban C. Pembahasan. Demonstrasi sangat efektif dalam mengajarkan keterampilan psikomotorik karena siswa dapat melihat secara langsung cara melakukan gerakan atau prosedur. Soal ke-19. Apa yang dimaksud dengan penilaian sumatif? A. Penilaian yang dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran saat proses belajar. B. Penilaian yang dilakukan di akhir periode pembelajaran untuk menentukan hasil belajar. C. Penilaian harian pada setiap materi baru. D. Penilaian yang hanya diberikan pada siswa yang membutuhkan. Jawaban B. Pembahasan. Penilaian sumatif adalah penilaian akhir yang biasanya dilakukan setelah selesai satu unit atau periode pembelajaran untuk menilai pencapaian siswa. Soal ke-20. Dalam teori pembelajaran sosial menurut Bandura, faktor yang paling mempengaruhi perilaku adalah A. Hukuman langsung. B. Observasi dan imitasi. C. Hadiah yang diterima. D. Rasa takut. Jawaban B. Pembahasan. Menurut Bandura, perilaku siswa dipengaruhi oleh kemampuan mereka untuk meniru atau meniru orang lain yang mereka lihat,
yang disebut observasi dan imitasi.